Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidin. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, kembali kami hadir menyapa Bapak Ibu sekalian dalam acara Pesan Dharma. Kami senantiasa berharap Bapak Ibu sekalian selalu ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasi. Di hari yang berbahagia ini, pesan Dharma yang ingin kami sampaikan adalah memahami perbedaan untuk mendamaikan hati. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati, perbedaan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang pasti. Sekali lagi, perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti, yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk menciptakan kedamaian dan menciptakan keharmonisan itu. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, bahkan dalam diri kita pun itu selalu ada perbedaan. Dan ketika kita tidak mampu menghadapi atau ketika kita tidak mampu memahami perbedaan itu, di sanalah akan timbul konflik atau ketidakharmonisan dalam diri kita, juga terhadap keberadaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan itu sejatinya diciptakan oleh Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa dalam rangka untuk menciptakan atau melindungi semua ciptaan-ciptaan beliau. Tertuang di dalam kitab Manu Semerti Adhyaya 1 Sloka 87 itu mengatakan, Sarwasya syatu sargasya gotapyam ca mahadayo mukto bahu rupa janam pritak karmanya kalpayat. Untuk melindungi semua ciptaannya itu, maka yang maha cemerlang, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan perbedaan seperti halnya dalam tubuh manusia. Ada mulut, ada tangan, ada kaki. Sehingga untuk memahami perbedaan itu, Bapak Ibu para pemirsa yang setia dengan kami Pesan Dharma, kita memahami yang ada dalam diri kita saja. Dalam tubuh kita, satu pun tidak ada yang sama. Ada kepala kita yang bentuknya bundar, ada tubuh kita yang bentuknya memanjang, ada kaki dan tangan. Bahkan di dalam jari tangan kita pun memiliki bentuk yang berbeda. Untuk saling melindungi itulah perbedaan itu dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengambil, untuk memegang adalah diciptakan tangan. Untuk berjalan, untuk menopang tubuh kita diciptakanlah kaki. Untuk berpikir, untuk kecerdasan diciptakanlah kepala dengan ada otak di dalamnya. Untuk melihat diciptakannya mata. Demikian juga
anggota tubuh kita yang lainnya. Semua perbedaan-perbedaan itu diciptakan untuk melindungi, untuk saling membantu, untuk saling mengerjakan tugas sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Kemudian, adakah dari anggota tubuh kita itu iri dengan anggota tubuh yang lain? Tentunya tidak. Karena tugas mereka, tujuan mereka adalah satu, untuk melindungi sang Atman yang ada di dalam diri kita. Itu ketika kita melihat dalam konsep yang kecil. Dalam konsep yang besar, dalam kehidupan kita di masyarakat, juga kita demikian. Keberadaan kita, keberadaan orang lain, keberadaan binatang, keberadaan tumbuhan, dan semuanya itu adalah untuk saling melengkapi. Kita diajarkan untuk saling mengasihi. Kita diajarkan untuk saling menghargai. Kita diajarkan untuk saling menghormati. Sehingga di sanalah akan tercipta keharmonisan, akan tercipta kedamaian itu. Jadi, salah satu fungsi dari perbedaan itu adalah untuk menciptakan kesempurnaan agar kita dapat saling melindungi. Kita kembali ke dalam tubuh kita, Bapak Ibu para pemirsa sekalian. Kita bisa bayangkan ketika anggota tubuh kita bentuknya bulat semua seperti kepala. Tentu itu tidak akan sempurna. Begitu juga jari tangan kita, ketika bentuknya semua seperti jempol, tentu akan lucu sekali kelihatan. Jadi, perbedaan itu diciptakan untuk membuat kesempurnaan. Dengan memahami itu, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, saya yakin perbedaan yang ada di dalam lingkungan kita tidak akan membuat kita menjadi sedih, tidak akan membuat kita menjadi terbebani oleh segala perbedaan yang ada. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya hormati, perbedaan juga dalam rangka untuk menciptakan keindahan. Ketika kita melihat alunan sebuah musik atau alunan tetabuhan gong yang selalu ada dalam setiap upacaranya, tentu itu tidak hanya satu bentuk, tetapi bermacam-macam bentuk. Jadi ada gendang, ada cengceng, ada gong dan lain sebagainya, saya tidak hafal bentuknya, bermacam-macam itu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah ketika, sekali lagi, perbedaan itu ketika menjalankan kewajiban dan swadharmanya masing-masing dengan benar, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan aturannya, akan menciptakan suara atau alunan melodi yang merdu, yang enak didengar oleh telinga kita. Kapan sebuah cengceng harus bersuara keras dan bersuara cepat, kapan dia harus diam. Demikian juga dengan suara gong yang lain, kapan harus dilantunkan dengan kecepatan yang tinggi, kapan harus dilantunkan dengan kecepatan yang pelan-pelan. Demikian juga yang lainnya. Jadi, perbedaan-perbedaan itu akan menciptakan suatu keindahan, suatu alunan suara yang merdu ketika mereka mengerti kapan mereka harus berbunyi keras, kapan mereka harus berbunyi pelan atau perlahan. Kemudian perbedaan juga menciptakan kenikmatan. Sebagian dari kita mungkin sangat senang sekali dengan menu pecel yang notabene itu adalah makanan tradisional dari Indonesia. Kita bisa bayangkan ketika kita membuat
pecel itu mungkin garamnya kurang atau cabenya yang terlalu banyak, atau sayurannya hanya berisi kecambah atau toge saja. Tentu kita tidak akan dapat merasakan nikmatnya sayur pecel tersebut. Ketika pecel itu kita buat dengan bermacam-macam sayuran, mungkin di sana ada toge, mungkin di sana ada kacang panjangnya, mungkin di sana ada sayuran-sayuran yang lain, demikian juga bumbunya lengkap, garam, kemudian ada dari kacang yang diulek itu, kemudian ada cabenya biar agak pedas, mungkin juga ada gulanya biar agak terasa manis. Nah, perbedaan-perbedaan dan keberadaan dari variasi itulah membuat sayur pecel itu nikmat, apalagi kemudian ditambah dengan telur dadar atau mungkin daging. Sehingga Bapak Ibu para pemirsa, perbedaan-perbedaan itu akan menciptakan rasa nikmat, akan menciptakan rasa puas dan kebahagiaan dalam diri kita. Bapak Ibu para pemirsa sekalian yang saya hormati, dengan memahami perbedaan dalam wujud, tadi semua perbedaan itu berbentuk, kita akan merasakan kedamaian. Bagaimana ketika perbedaan yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita? Ini juga perbedaan. Kita berharap anak-anak kita sudah kita ajarkan belajar rajin, juga les barangkali ya. Tetapi nilai yang ia dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Itu kan bentuk perbedaan. Ketika kita tidak mampu memahami perbedaan itu, mungkin kita akan marah-marah dengan anak kita, atau mungkin kita akan menyalahkan tempat les dia, atau mungkin kita akan menyalahkan guru di sekolah. Contoh yang lain, kita hadir di suatu tempat, mungkin kita seorang pejabat, mungkin kita berharap kita hadir di sana akan disambut dengan sapa, salam yang membuat kita itu merasa dihormati. Tetapi karena kita hadir di tempat itu, kebetulan di sana tidak ada kenal dengan kita, tidak ada yang reken, mungkin ada beberapa yang kenal dengan kita karena mereka sibuk sehingga tidak melihat kedatangan kita, tidak ada yang menyapa, mungkin kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih, walaupun tidak kita ungkapkan tapi dalam hati kita. Itu adalah bentuk ketidakmampuan kita memahami perbedaan itu. Oleh karena itu, marilah kita pahami segala perbedaan yang terjadi sebagai sebuah keniscayaan, bahwa perbedaan itu akan selalu kita hadapi, selalu kita temui dalam kehidupan kita. Di dalam Bhagavad Gita sendiri, Tuhan pun menciptakan perbedaan-perbedaan berdasarkan guna karma, berdasarkan kemampuan seseorang manusia agar kehidupan ini berjalan dengan sempurna, sesuai dengan tatanan kehidupan yang ada. Dikatakan di sana di dalam Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 13. Caturwarnyam maya srestam guno kamo wibagasa tasya kartaram apimam widi akartaram awyayam. Jadi catur warna diciptakan oleh Tuhan menurut pembagian kualitas dan kerja, sesuai dengan guna atau kemampuan seseorang. Kita mengenal Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Perbedaan-perbedaan itu dibuat untuk menjalankan roda kehidupan. Sekali lagi, untuk menjalankan roda kehidupan, bukan untuk menunjukkan bahwa aku memiliki
peran yang lebih, aku lebih suci daripada yang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu para pemirsa setia Pesan Dharma, mari kita pahami segala perbedaan yang ada di sekitar kita, semata-mata untuk kedamaian diri kita dan untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan di sekitar kita. Karena kehidupan yang harmonis inilah kita semua dapat menjalankan kewajiban kita masing-masing, menikmati hasil dari kerja kita masing-masing dengan tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita pahami segala perbedaan yang ada di dalam diri kita. Kita pahami segala perbedaan yang ada dalam lingkungan kita, sehingga kita semua akan dapat merasakan kedamaian itu. Om Sarwa Sam Swasti Bhawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bhawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalam Bhawantu. Semoga kita dapat memimpin diri kita sendiri. Om Sarwa Sampurnam Bhawantu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwo Atmo Ani Berstah. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya undur diri. Aum Santi, Santi, Santi. Oh.